tantangan terbesar apa Pak yang dirasakan RSCM dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi alkes seperti ini, teknologi robotik, tadi ada Gamma Knife ya dan lain-lainnya. Apakah tantangan SDM, apakah tantangan finansial, ataukah tantangan lain-lainnya, bisakah disampaikan? Tantangan SDM saya rasa yang paling berat adalah kolaboratif. Kolaboratif. Bagaimana kita harus belajar berkolaborasi dengan baik. Hanya itu aja sih sebenarnya kalau tantangannya. Kalau tantangan dari sisi finansial sebenarnya semua bisa diatasi. Apalagi kalau misalnya tax dan sebagainya kita bisa kendalikan, itu nampaknya sudah nyaris tidak ada tantangan lagi. Kalau misalnya sudah tax bisa dikendalikan, tidak ada tantangan lagi ya. Jadi benar-benar memang sebenarnya opportunity saja ya dalam hal ini, inovasi, teknologi dan lain-lain ya Dok ya. Oke, 2025 kira-kira inovasi-inovasi dan bentuk-bentuk layanan apalagi yang akan ditingkatkan oleh RSCM? Tentu saja capaian ini akan kita pertahankan, sustainability-nya. Kemudian yang akan lebih ditingkatkan adalah sekarang kita beralih ke arah supaya nanti tidak timbul lagi penyakit-penyakit yang seperti sekarang kita lihat, banyak sakit jantung, banyak kanker, dan sebagainya. Prioritas kita nanti ke depan, tahun 2025 adalah mulai dari antenatal. Karena jangan lupa loh, yang sekarang ada kanker banyak, kemudian ada sakit jantung, dan sebagainya, usia muda sudah diabetes, dan sebagainya. Itu sebenarnya sumber masalahnya adalah dari antenatal. Dari kehamilan sampai dengan anak-anak usia tumbuh kembang. Sehingga ibaratnya kalau kita sekarang operasi pakai robotik, kemudian kita sukses robotik, itu jangan bangga. Yang bangga itu adalah ketika kita menekan jangan sampai penyakit-penyakit itu nanti di kemudian hari muncul lagi. Jadi preventif ya, preventif, ini yang terpenting. Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan kuratif ya. Bukan kuratif. Karena bagaimana peran dari RSCM juga memastikan bahwa antenatal di Indonesia bisa terjaga dengan baik dan beragam penyakit-penyakit yang saat ini ditreat dengan kuratif itu bisa benar-benar ditekan dengan antenatal yang baik. Iya, pusat kesehatan ibu dan anak komprehensif itu kan RSCM. Karena kolaborasinya ibu dan anak itu tidak cukup dengan dokter kandungan yang baik, kemudian dokter anak yang baik tidak cukup. Karena di situ harus ada dokter diabetes yang baik, dokter jantung yang baik, dan itu semua kolaboratifnya sudah lengkap di RSCM. Bahkan tadi itu saya sampaikan, jangan sampai kemudian begitu lahir kelainan bawaan itu terbawa. Makanya tadi selama masih di dalam kandungan, kalau diketahui misalnya jantungnya bocor, itu bisa dilakukan operasi dulu. Jangan sampai keburu lahir gitu. Waktu masih di kandungan, itu kan si anak itu hidup dari ibunya ya. Nah kemudian nanti harapannya setelah lahir kelainannya sudah nggak ada. Itu upaya-upaya RSCM lebih mengarah ke sana. Lebih mengarah ke sana. Dan itu tidak bisa dilihat sekarang. Karena yang namanya upaya preventif itu kan akan dilihat nanti kira-kira 15, 20, bahkan 20 tahun lagi. Itu hasilnya akan kelihatan. Bahwa 20 tahun lagi, kok jarang ya sekarang diabetes pada orang muda. Betul. Kanker pada orang muda. Itu akan hilang 20 tahun lagi misalnya. Itu akibatnya akan dinikmati itu tahun itu. Dan itu yang kita sebenarnya kita harus sadari mulai sekarang. Dan mungkin ini mengenai keadaan yang ada dan dukungan pemerintah yang saat ini juga sudah dilayangkan kepada RSCM. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda mengenai Menteri Kesehatan yang dilantik kembali, yaitu Pak Budi Gunadisadikin. Apakah menurut Anda, apa tanggapan, apa harapan Anda untuk Kementerian Kesehatan dan supportnya terhadap
rumah sakit Indonesia dan juga especially RSCM ke depannya, dan kira-kira apa yang Anda harapkan di pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih ini untuk industri kesehatan di Indonesia, Pak? Ya tentu saja saya sangat terima kasih sekali bahwa Pak Menteri Pak Budi Gunadi Sadikin, meskipun kemudian banyak orang mengatakan kontroversi, tetapi menurut saya sih itu hal biasa. Karena kontroversi itu artinya beliau itu bisa melihat sesuatu yang akan datang yang banyak orang belum bisa melihat gitu. Sehingga seakan-akan kontroversi gitu. Kayak misalnya nih, misalnya Kolegium Kesehatan. Itu sekarang kan dibenahi sedemikian rupa. Sehingga ketika mencetak tenaga dokter, tenaga kesehatan yang lain, itu ada linearisasi dengan tugas dari pemerintah untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi meningkatkan accessibility. Tujuan dari Kementerian Kesehatan ini adalah meningkatkan accessibility. Nah, kolegium dirombak oleh Pak Menteri ini sebenarnya secara pendalaman ilmu, secara perluasan ilmu, pengembangan ilmu, itu tidak ada yang berubah sama sekali. Tetapi bahwa kolegium atau dokter-dokter atau yang mencetak dokter dan tenaga kesehatan itu harus linear dengan program pemerintah. Jadi saya terima kasih sekali bahwa pemerintahan yang baru ini tetap mempertahankan Pak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang inovatif dan berwawasan luas juga jauh ke depan.